Dan yang ketiga baru saya ditanya maksudnya apa, tujuannya apa. Karena mungkin yang terpikir dalam benak Mama Elis, saya sekarang mungkin ya jabatan lagi diemban, penghasilan kecil ya ada, walaupun nggak seberapa tapi ada untuk kehidupan sendiri mungkin ya. Saya terangkan seperti tadi bahwa ke Mama, dikala saya pulang ke tanah kelahiran bisa ya itu mungkin dasar saya, sehingga saya bilang Mama lillahi ta'ala aris nyalon dewa, bukan ada maksud yang lain, hanya satu maksud untuk mencapai tujuan tersebut. Karena saya punya keyakinan kunci kesuksesan itu yang pertama adalah menentukan arah tujuan kita apa. Yang kedua, saya harus mengeksekusi hal tersebut sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Itu dasar saya. Itu yang saya pikirkan. Sehingga pas saya terpikir mau calon anggota dewan, ini harus ada kendaraan yang saya pakai, memberikan nuansa lain dalam arti ini partai politik ini masih bersih, ibarat kertas belum dicoret-coret, tapi punya arah yang sesuai dengan niat saya gitu kan. Niat saya berdiri di tengah masyarakat, apabila saya terpilih dengan amanahnya, saya bisa bekerja di situ. Nah, partai politik ini yang menurut saya cocok dengan jiwa saya akan berada di dalamnya, yaitu jatuh ke Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora. Gelora ini partai baru dinahkodai oleh Anies Mata dan wakilnya Fahri Hamzah. Ini partai baru, tapi daya kejutnya, daya gelombangnya cukup bagus. Karena saya walaupun bukan orang politik, Pak ya, saya itu orang kemanusiaan. Karena semenjak saya lolos dari kuliah, saya kerja di PMI sampai saat ini 22 tahun. Kalau semua sebagai wakil rakyat, bukan wakilnya partai. Partai itu kendaraannya yang mengantarkan kita untuk datang ke sini. Tujuan akhirnya eksekusinya adalah ke masyarakat sekarang. Itu mengapa, itu yang menjadi dasar kenapa saya jatuh pilihannya. Walaupun partainya baru, tapi menjanjikan hal yang baru juga. Gelombangnya bagus, daya kejutnya bagus, semuanya bagus. Yang saya nilai sampai dan saya cocok dengan jiwa saya, sehingga saya menjatuhkan pilihan kendaraannya di partai. Nanti pada saat nanti kita coba untuk membagikan barangkali nanti ke rumah Bapak Ibu semuanya, ada stiker dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya akan tahu persis seperti Bapak Ibu kenapa saya mencalonkan di legislatif partainya Gelora. Yang ketiga, karena saya lahir di desa saya terdiri dari 60 desa dan 440 TPS kalau tidak lupa, dengan sekitar 110.000 hampir. Nah, ini dapil yang akan saya kelola. Jadi kalau misalkan di Jawa saya ini dapil saya Indonesia, saya bermimpi sampai ke situ. Bagian sejarah yang baik itu ada tersirat di dalam benak masyarakat. Seperti itu harapan yang paling utama dari saya. Gitu. Yang keempat, saya berpikir juga Kecamatan Seherang ini, Desa Seherang khususnya adalah ibu kotanya kecamatan. Saya berpikir ini Desa Seherang ibu kotanya kecamatan. Dari dulu sampai sekarang mungkin kok pembangunannya kayak ketinggalan dengan desa-desa penyangga yang lain. Mungkin karena tidak ada keterwakilan dewan di musyawarah seperti itu. Hanya itu sangat disayangkan.
ada orang yang mau ikut berkontribusi membangun desanya, tapi malah tidak dipilih gitu. Itu yang sangat disayangkan. Gitu. Karena saya punya keyakinan, kalau warga desa Nusa bersatu, saya yakin pasti akan terjadi keterwakilan dewan dari desa Nusa. Seperti itu. Siapapun kepala desanya, dikala di situ ada dewan, 100% desa itu akan maju. Tidak terpandang siapa kepala desa itu, ke arah pembangunannya ada. Gitu. Naluri orang, manusia itu kan secara lahiriah adalah makhluk sosial, di mana dia akan ketergantungan dengan lingkungannya. Gitu. Dan dia akan berpikir dari yang terdekat. Itu naluri manusia. Di Nusa Erang ada dewan, nalurinya akan berpikir seperti itu. Pasti kesini dulu yang dibangun, baru dia akan membangun di dapilnya. Bukan yang pembangunannya tidak sepesat desa-desa yang ada keterwakilan dewannya. Mungkin itu dasar daripada saya, kenapa saya niat terpikir untuk maju di legislatif. Mudah-mudahan apa yang saya tadi sampaikan kepada bapak-bapak semua bisa menjadi gambaran kenapa si Aris mau nyalon dewan. Itu gambarannya seperti itu. Dan saya tidak berhayal terlalu muluk-muluk juga sih. Ibaratnya saya minta doa kepada Bapak Ibu semua. Nanti ini pemilu akan dilaksanakan 2024. Waktunya emang masih cukup lama kalau berhitung hari. Tapi kalau berhitung politik ini sangat sempit. Kenapa sangat sempit? Karena butuh waktu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Jangankan saya memperkenalkan diri di Dapil 5 sampai ke Cilebak, di desa Seherang aja banyak yang masih samar-samar. Aris itu yang mana? Mungkin yang terkenalnya Mama Eis, Arisnya kan enggak, kan seperti itu. Itu nama saya lengkapnya Aris Sugema. Kenapa dikasih nama Sugema? Mungkin ibu saya sangat bahagia waktu itu, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Jadi senang karena orang suka jadi Sugema. Terapilah Aris Sugema. Saya dari tadi bilangnya Aris terus ya. Barangkali nanti tanggal 14-nya lupa siapa namanya. Nah, sekarang kan udah dibilang Aris. Mengerti apa maksud tujuan saya menyalon dewan, dan saya berharap juga kepada Bapak Ibu semuanya doa restunya, dan pada waktunya mudah-mudahan juga hak pilihnya mewakilkan dari hak pilih Bapak Ibu semuanya, mengamanahkannya dengan ikhlas, dan mudah-mudahan bisa pada akhirnya memilih Aris gitu kan. Insya Allah amanah Bapak Ibu semuanya, dikala amanahnya dibebankan kepada Aris, insya Allah Aris akan ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Jangan khawatir, karena Aris rumahnya di sini juga. Kalau ternyata Aris nanti menjadi wakil rakyat, jangan sampai nama baik keluarga, nama baik desa, nama baik kecamatan, nama baik Kabupaten Kuningan dirusak gara-gara Aris Sugema. Itu yang saya sangkat. Insya Allah Mama saya atur nuhun ke Aris atau Pak Bos ngajelaskeun panjang lebar paniatan ajeuna nyalon di legislatif Kabupaten Kuningan di Partai Gelora. Salajengna panginten bilih gitu, bilih bade. Panginten sakti aya tambahan di Ibu Ketua DPD Kabupaten Kuningan Partai Gelora Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, saya teh nggak bisa ngomong sudah. Masalah krisis ya, akhirnya pandemi di tahun 2019.